Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Koliso. Saya guru BK di SMK Dharma Bahari, Surabaya. Saya adalah salah satu mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023 Universitas Negeri Surabaya. Pada pertemuan kali ini saya akan mempraktikkan tentang PPL siklus 2, pemberian layanan konseling kelompok dengan menerapkan pendekatan rasional emotif behavior terapi untuk mengurangi perilaku tidak masuk sekolah karena faktor dari keluarga. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Selamat masuk. Selamat dulu ya. Kita agak berdempetan seperti ini nggak apa-apa ya. Kenapa kok wajahnya tegang? Kita ini sama aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok, kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti kegiatan ini berjalan dengan lancar. Dimulai. Gimana sekarang kabarnya semuanya? Sehat, baik. Kita akan mengadakan konseling kelompok. Apa sih itu konseling kelompok? Konseling kelompok itu adalah upaya pemberian bantuan melalui dinamika kelompok. Jadi masalahnya itu adalah masalah dari kalian sendiri. Tetapi nanti kita bahas bersama-sama supaya kalian mendapatkan pemecahan dari masalah kalian. Ya. Di sini sebelum saya mulai, jadi kalau di konseling kelompok itu ada asas. Asas itu seperti peraturan. Jadi ada asas kerahasiaan karena di sini masalah yang pribadi. Jadi kita harus bisa saling menjaga kerahasiaan. Ada asas keterbukaan, berarti nanti kalian itu secara jujur dan terbuka menyampaikan masalahnya. Dan ada asas kesukarelaan. Jadi berbagi cerita. Gitu ya, Pak ya. Oke, ini kenalan dulu ya. Sudah kenal semua sih saya yakin, cuman mungkin disebutkan aja nama, kemudian hobi sama cita-citanya. Ada yang saya memang buat seperti itu. Saya punya musik, memasak, kalau saya menjadi perawat. Nah, sekali ya sekarang ya. Iya. Ini penampilannya ya, saya salpok ya sama penampilannya ini ya. Cocok sekali loh. saya mencari hobi sama cita-cita Ternyata pramugari hobinya ngedance. Oke, baik. Lanjut. saya yang bisa sawah, bisa teknologi, Din. kemudian membaca, Oke. integrasi. Kita mulai ke tahap intinya. Bagaimana kalau kita adakan ice breaking? Ice breaking itu kegiatan selingan. Bagaimana? Oke, semuanya bisa berdiri ya. Oke, berdiri. Permainannya itu adalah OE dan EA. OE dan EA, seperti itu ya. Kalau saya bilang menyebutkan angka yang ganjil itu berarti menepuk OE gitu. Kalau angka genap berarti EA, seperti itu. Paham? Bisa dipahami? Oke. 1 OE sambil menepuk. Kalau yang email berarti diem aja cuma ngomong OE gitu ya. Oke, ulangi. 1 OE. OE. 1 OE. 3 Iya. Iya, betul yang lagi. Iya, iya. 3 itu kan berarti ganjil. Berarti apa? OE. 2 Iya. EA-nya gimana? EA. Relax sekarang? Sudah. Oke, silakan bisa duduk kembali. Sebelum saya mulai, apakah sudah siap nih? Nanti untuk mau terbuka, jujur, boleh. Jadi nanti di sini kita ada ikrar ya, ikrar perjanjian. Semua tangannya seperti ini. Diucapkan ya, yang saya sampaikan ya. Saya berjanji akan menjaga kerahasiaan dari informasi yang saya dapatkan dari kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Oke, terima kasih. Sekarang saya tanyakan kepada kalian tentang masalah yang sedang dialami beberapa hari ini. Kira-kira masalah apa saja? Mungkin bisa disampaikan secara bergantian. Oke, Malika. Masalah keluarga.
sering berantem sama orang tua. Sering berantem sama orang tua. Orang tua siapa? Dan Mama. Oke. Terus masalah di sekolah? enggak, cuma Observasi bulan. Oke. Kan saya juga mendapatkan dari absensi itu ketidakadilannya juga cukup banyak ya, Mbak Malika ya. Terus Mbak Indah masalahnya? menurut saya sih itu agak cukup. Kadang kalau saya sih merasa kamu Ya. terus kalau sekolah saya juga ada masa absensi Juga. jenis juga. Itu masalah. Cukup ini ya, cukup banyak ya permasalahan di alami ya. Oke, kalau Mbak Inadin? Kalau saya masalah keluarga kalau di rumah karena kurang nyaman. Oh, kalau di rumah kurang nyaman. Kalau di sekolah ya itu saya sekolah. Sekolah. Oke. Semacam ini ya, kalau nggak sekolahnya gitu nggak ini ya, nggak peduli gitu ya. Iya. Oh, oke. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, rata-rata semua ada masalah dari keluarga. Artinya kalian mungkin bisa jadi dari keluarga yang sama ya. Ada yang dari apa? Orang tua yang bercerai mungkin? Aku Ya, yang bercerai. Oke. Ada yang orang tua juga meninggal. Oke, jadi itu bisa disebut dengan broken home ya. Kemudian ada masalah yang sama lagi yaitu masalah absensi. Sebelumnya kan sudah pernah saya panggil semua ya. Iya. Nah, jadi sekarang ini kita lakukan konseling kelompok membahas tentang masalah di salah satu anggota kita. Kira-kira mau di siapa ya yang mungkin kita bahas duluan di pertemuan ini? menikah. Malika? Mbak Malika bersedia? Oke, bersedia untuk dibahas. Oke, sekarang mungkin lebih diceritakan permasalahan yang dialami oleh Mbak Malika. Kalau main malam, misalnya main malam ya, mama marah, terus mukul. Oke, kemudian yang terjadi apa Mbak? Bertengkar saling mukul. Jadi nanti di sini kita ini ya sambil mendengarkan ceritanya Mbak Malika, sambil kita juga mungkin bisa memberikan saran gitu ya. Oke, terus apa yang terjadi lagi? Kalau setelah bertengkar itu ini kan banyak tidak masuk ya. Itu karena memang ada masalah di rumah terus tidak masuk atau seperti apa? Karena ada masalah di Kalau ada masalah di rumah akhirnya malas berangkat. Apalagi tadi Mbak Malika bilang di kelas juga circle-circlean gitu ya. Mbak Malika di rumah itu nggak ada siapa-siapa ketika nggak sekolah gitu. ada info. Ada putih, ada apa. Kalau di rumah nggak ditegur gitu. Kalau nggak masuk sekolah. Berarti istilahnya kamu berusaha menghindari masalahmu dengan orang tua itu dengan tidak sekolah gitu ya. Oke, dengan caranya Mbak Malika ini tadi ada masalah keluarga ya, terutama dengan ibu ya. Masalah terberat itu dengan siapa sih sebenarnya? Keluarga. Keluarga. Sosok ibu itu penting dalam keluarga. Dia pendidikan. Terus ya, kita kan sebagai masih remaja kan butuh kasih sayang. Terus kita juga perlu dukungan mereka. Ya, si Malika juga punya jadi dia tahu bersih sakit. Berarti kan artinya nggak mudah ya kita tahu. Bagi yang sekiranya Mbak Malika ini merasa apa ya, berat banget Bu saya keluar dari masalah ini gitu. Tadi Mbak Malika bilang masalah kekerasan. Kira-kira sampai sebatas apa kekerasannya? Dijambak. Terus terus lagi yang dirasakan nggak dianggap di rumah. Kita bisa memberikan pelukan ya untuk Malika ya. Jadi karena mengaku ya seperti yang ibu tadi sampaikan, masalah keluarga itu tidak seringnya orang berbicara, tidak seringnya orang memberikan nasihat. Makanya kenapa ibu kumpulkan kalian sesama anak broken home itu maksud ibu adalah jadi apa yang dirasa Mbak Malika kalian juga ikut merasakan gitu. Kalau mungkin kalau Bu Lisa di sini kan ya mohon maaf ya tidak di keluarga yang broken, otomatis mungkin kalau di Bu Lisa kan
bisa kan Mbak merasakan sendiri, mungkin ada seperti itu. Nah, cuma di sini dari teman-teman itu kepingin nih Mbak Malika, walaupun ada masalah keluarga, tapi istilah Jawanya apa ya, tatak gitu loh, tatak dengan masalah keluarga yang ada, tidak menambah masalah yang baru, tidak menambah masalah dengan belajarnya, tidak menambah masalah dengan teman. Tapi Mbak Malika ini kan mungkin oke lah, tidak dengan ibu hubungannya buruk, tapi Mbak Malika masih punya ayah. Mungkin sekarang dialihkan ke ayah, istilahnya apa ya, yang oh saya harus membanggakan ayah, oh saya harus ayah nih yang saya pandang sekarang gitu. Walaupun sebenarnya pasti mungkin kita nggak tahu ya sebagai anak apa yang dirasakan seorang ibu, itu enggak. Kadang-kadang ibu itu mungkin dengan memukul, ya saya juga tidak tahu ya apa yang dirasakan oleh ibunya Mbak Malika. Mungkin dengan memukul itu di kondisi yang sebelumnya bisa jadi nih ada banyak pikiran, ya kan? Jadi seorang ibu itu ada banyak pikiran, ada beban pekerjaan karena memang sedang mencari nafkah kan. Kemudian mungkin dengan di rumah melihat Mbak Malika tadi berantem dengan adik, akhirnya memicu untuk memukul. Ya bisa, ini ada kotak ya. Nah, oke. Ini ada kotak. Ini ibaratkan adalah kalian, ya. Diri kalian dengan menampung beberapa masalah. Contoh, masalah belajar. Ya, saya masukkan ya. Ada masalah belajar. Mungkin juga masalah percintaan. Ya kan? Mungkin juga masalah ekonomi, masalah pribadi, banyak ya masalah pribadi, masalah kesehatan, kemudian masalah dengan teman, ya, dan masalah keluarga. Nah, ini ibarat kotak ini adalah diri kalian. Nah, dalam diri kalian, ketika kita tidak menceritakan ini, istilahnya cerita kita ya kepada orang lain, yang kamu lihat di kotak ini ada isinya enggak? Secara kasat mata ini nggak ada. Begitu juga dengan kalian, kalau kalian tidak menceritakan permasalahan kalian kepada orang lain hanya akan nebak-nebak, paling nebak isinya apa ya, gitu ya. Apalagi ini tidak terlihat. Nah, sekarang kalau ini saya biarkan seperti ini, kira-kira apakah isinya keluar sendiri? Enggak. Berarti cara mengeluarkannya harus gimana? Caramu coba sekarang, Mbak Malika, cara mengeluarkannya dari isi tadi itu dengan apa coba? Gimana cara mengeluarkannya? Boleh coba. Tidak apa-apa. Oke, berarti kan, nah, ibarat ini diri kalian. Kalau masalah itu cuma masuk, ya masuk aja, dibiarkan, apa yang terjadi? Memendam sendiri, apakah masalah selesai? Ya. Tidak, ya. Tapi kalau kalian berusaha untuk mengeluarkan ini, ibaratnya kalian kan ya, pikiran kalian keluarkan dengan cara entah kamu balik, entah kamu coba keluarkan sendiri, atau kamu minta tolong teman, ya kan? Tolong dong di permasalahan dari ini diri kalian. Berarti harus ada upaya untuk apa? Menyelesaikan, kan gitu ya? Nggak mungkin masalah kalian biarkan sendiri. Mbak Email juga dari keluarga yang broken, Mbak Malika juga, artinya di sini kalian merasakan hal yang sama. Oh ya, tak rasakan di Malika, tak rasakan juga ya. Atau mungkin nanti Mbak Inadi bisa memberikan saran, Malika harus seperti ini, atau mungkin caranya kalau saya seperti ini mungkin bisa diterapkan nih, karena kalian merasakan hal yang sama, gitu, oke? Kita tadi sudah menyebutkan permasalahannya sering tidak masuk karena ada masalah dengan keluarga. Di kelas juga tidak dekat ya, berarti ya kalau circle-circlean kan nggak begitu dekat dengan teman. Oke, nah kira-kira Mbak, dengan kamu tidak masuk sekolah, itu menurutmu itu apakah menyelesaikan masalah di rumah? Tidak menyelesaikan, tapi kok kenapa dilakukan? Karena capek, males. Terus kalau misalnya pas nggak masuk di rumah atau pergi jalan-jalan di rumah, apa yang dilakukan? Tidur. Kira-kira kalau misalnya apa namanya tidak masuk sekolah, itu berdampak sama apa nanti? Absensi. Efeknya apa kalau absensinya banyak? Tidak naik kelas. Kalau kelas 12 berarti tidak lulus. Oke, nah artinya Mbak Malika ini sudah
tanpa disadari ya sudah menambah masalah, iya enggak? Sudah ada masalah keluarga, masalah belajar. Kalau sering nggak masuk kan itu juga akan berpengaruh. Kemudian bisa jadi dengan masalah dengan teman, sosial. Nah, masalah itu akhirnya malah semakin menumpuk ya. Jadi bisa dibilang itu menjadi apa ya? Kalau dengan tidak masuk sekolah itu sebagai salah satu cara menyelesaikan masalah keluarga, justru itu menambah, ya enggak? Menambah enggak atau mengurangi? Menambah. Sekarang ibu akan tayangkan video, nanti bisa kalian lihat ya, dan bisa setelah video selesai bisa kalian berikan pemahaman kalian apa dari video yang sudah ditampilkan. Siap ya? Kita ngobrol bareng ya ini ya. Oke. Dulu, aku menganggap keluarga adalah sebuah rumah tempat aku pulang ketika aku sedih, kecewa, marah, dan senang. Tetapi sekarang, rumah itu sudah tidak lagi sama seperti ibu. Kamu kenapa ngelamun? Gak apa-apa kok. Sini sama ada masalah tuh cerita dan diundang belum aja. Kayaknya aku gak bisa ikut kuliah tahun ini. Sudah memang kenapa? Ayahku di PHK. Nah ini sih, gue suka aja sih sebenarnya. Gimana udah? Gimana lah, ini beda nanti. Gue ketemu sama bos sekarang berapa? Dan sih, gue bilang udah lulus atau ini pokoknya. Sih, bakal kalau pokoknya dia bilang enggak kalau misalnya kamu sama besar, kalau saya ini kok gimana? Ini boleh, udah, yuk. Oh itu jalan. Ada apa Pak? Mau manggil saya? Jadi gini ya, perusahaan kita saat ini sedang melakukan jual konten ini karena kemarin perusahaan kita masih belum stabil. Jadi dengan berarti perusahaan kita ini harus mengurangi jumlah karyawan dan salah satunya adalah kamu saja. Tapi Pak, saya sudah bertahun-tahun mengambil diri saya di perusahaan ini. Saya juga tahu kalau perusahaan itu sudah ada di perusahaan kita selama kurang lebih 5 tahun, tapi yang bingung lagi perusahaan kita saat ini sedang melakukan Baiklah Pak, kalau begitu mungkin sebenarnya saya terima keputusan perusahaan ini. Terima kasih Pak. Setiap hari di PHK, karena rumah paling gak nyaman. Setiap hari udah hanya selalu bertengkar. Aku masih pulang jadinya. Nggak boleh ngomong itu, kembali. Ayo gimana udah kita? Makanan jadinya udah mau habis nih. Besok kita apa? Alah, bapak aja bisa, tapi bapak nggak bisa. Ayo cari siapa? Kalau hari ada. Ibu kalau ngomong di jalan ya, siapa sih yang mereka hal begini? Ayo juga udah cari kerja, tapi belum ada satupun yang dipanggil. Yaudah, kalau yang ada susah, pulang ke malu-malu. Oke, kali dulu yang kamu. Kalian mana? Alena, semua ini saya akan berusaha lagi untuk memenuhi kebutuhan kamu. Nanti ada yang mencari kerjaan baru. Halo, Mike. Kedua aku sudah cerai. Ya aku terus sih kalian yang sabar ya, semoga segera lekas membaik. Sedih banget. Kayaknya aku nggak bisa berbuat gitu deh. Terus yang begitu kamu pasti bisa kok bangun semua Alena. Mereka berdua sendiri, yang penting kamu fokus dengan diri kamu sendiri Alena. Bener juga, kakak ada salah. Gue nggak bisa kalau terus kayak gini. Mau kayak gimana pun bisa orang tua gue, biarin mereka dengan usaha masing-masing. Yang penting, gue harus fokus belajar supaya masuk perguruan tinggi negeri dan bisa membanggakan mereka. Gue pasti bisa. Gue pasti bisa.
Ya. Alhamdulillah, terima. Terlalu sedih dikenangkan setelah aku jauh berjalan dan kau tinggalkan. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu setulus besar. Oke, setelah melihat tayangan tadi, apa yang dirasakan? terharu karena kan seorang perempuan mungkin itu cuma hasil buat yang nggak merasakan. Nggak merasakan. Nah, kita yang merasa itu, oh kita nggak boleh ya, harus berat dalam kesedihan, kita harus bangkit dengan cara melatih diri, terus belajar mendapatkan yang bagus, masuk universitas yang ternama, biar kita terdidik lah, oh aku bisa dapat hubungan orang tua, terus kayak gitu. Jadi tayangan itu tadi mungkin sangat relate ya dengan kehidupan yang kalian sedang alami sekarang. Ya, termasuk kamu juga Pak Malika. Bahwasanya bisa jadi banyak loh ternyata di luar sana juga mengalami hal yang sama dengan masalah keluarga, ya kan? Yang Mbak Malika alami sekarang itu juga dialami sama Mbak Imel, ya. Tetap itu kira-kira supaya kalian tetap semangat masuk sekolah itu kira-kira gimana caranya? Kalau saya sih yang dari sisi positifnya aja ya, kalau ketemu teman terus kalau dengan masalah keluarga sama masalah sekolah, saya memutuskan untuk healing keluar ke pantai, misalnya kemana, sampai saya merasa kadang kalau orang yang lagi frustasi, karena dia kan harus belajar sama orang, makanya kalau saya lagi frustasi, saya takutnya itu menyakiti itu loh, emosi. Dan terbuka sama teman, Ya, saling bercerita, cari solusi sama-sama. ada solusinya sama-sama. Itu bisa menjadi cara untuk Mbak Malika ini lepas dari masalah yang dialami, tidak masuk, tapi justru itu membuat masalah baru, masalah keluarga iya, masalah belajar iya, masalah apa lagi akhirnya sosial dengan teman iya, akhirnya kita akan lebih cenderung menutup diri ya, gitu ya. Coba sekarang saya berikan ilustrasi. Mbak Malika bisa tulis ya, cita-citanya apa sih? Barangkali bisa bergantian. Perawat, oke. Dosen, keren sekali ya, dosen ya. Nggak bisa jadi guru aja kan, nggak bisa dulu ya. Mau, nah, oke. Sekarang, ini kan masa depan kalian. Pertanyaan saya, kalian mau menggenggam ini atau mau kalian robek atau mau kalian buang? Coba sekarang semuanya digenggam. Ini adalah semangat kalian untuk mencapai cita-cita yang tinggi. Nah, dari gambaran ini artinya apa? Setiap orang mampu dengan dirinya sendiri, ya, mampu untuk merubah, ya enggak? Ya, contoh kertas ini, apa kamu membiarkan kertasmu tak ambil, tak buang, misal ya ini ya, tak buang, apa perasaan? Sedih, oke. Nah, artinya jangan membiarkan hal di luar itu mempengaruhi, apalagi mempengaruhi yang buruk, gitu ya. Tinggal kerak ini cita-cita kalian dengan tangan kalian, dari diri kalian. Ya. Kalau kalian memiliki motivasi yang kuat, kita nggak bisa ya, istilahnya sudah terjadi. Oke, orang tua sudah bikin saya sudah terjadi. Mungkin kita ada rasa sedih pasti, nggak mungkin enggak. Rasa sedih iri dengan teman yang lebih harmonis, keluarganya, itu pasti akan kejadian. Tetapi kalian harus bisa ya tetap fokus pada apa yang menjadi masa depan kalian. Karena masa depan ada di tangan kalian. Gitu. Bukan ada manusia itu kan terbatas. Nah, mungkin Mbak Malika lebih terbuka dengan teman. Ini Mbak Imel ya kan, ini Mbak Inadi, bisa
menceritakan masalahnya apa, kamu bisa bercerita, atau mungkin saya harapkan bisa dari sekarang lebih ya itu istilahnya tetap pasti yang namanya masalah ujian itu tidak akan melebihi batas kemampuan diri kita. Artinya Mbak Malika ini sebenarnya kuat. Banyak anak di luar sana berita bahkan sampai ada seorang anak yang bunuh diri, ya kan sekarang banyak ya bunuh diri, kemudian ada yang sampai saya ngeri kalau lihatnya. Itu berarti apa, di mentalnya dia nggak kuat. Dari teman yang kira-kira saya cocok nih kalau bercerita dengan si anak ini juga bisa menjaga rahasia, itu bisa. Selain bercerita apa lagi? Cara untuk menyelesaikan masalah, terutama masalah di keluarga juga dibelajar. Minta maaf ke mama. Kita sebagai anak udah tidak tahu ya apa yang dirasakan oleh orang tua karena kita belum menjadi orang tua. Kadang-kadang orang tua itu ya bingung apa yang harus dilakukan. Apakah saya ini sudah benar mendidik anak? Banyak sekali istilahnya apa yang dipikirkan oleh orang tua, karena nanti kalian akan merasakan sendiri bagaimana ketika sudah menjadi orang tua. Dan dari pembelajaran di keluarga kalian mungkin ini bisa kalian ambil untuk nanti kalian berkeluarga. Jadi orang tua saya bercerai, saya nggak mau nanti saya dalam mencari pasangan harus yang benar-benar tepat supaya tidak bercerai, kan seperti itu ya. Pastinya nggak mungkin kan ada yang pengen orang tua saya aja cerai pun ya saya pengen cerai, nggak mungkin ya gitu ya. Nah jadi sekarang lebih difokuskan dengan masa depan apa yang ingin dicapai gitu ya. Kita lebih kuatkan diri kita, kuatkan mental kita. Ya memang tidak mudah. Kadang-kadang kita sudah tegak, ada apa istilahnya masalah ambruk. Tapi bagaimana dari ambruk ini kita cepat gitu loh untuk kembali lagi. Ya, kita Bu Lisa nggak bilang kalau kita dalam menghadapi masalah nggak boleh ambruk. Enggak, pasti kita ada ambruknya. Tetapi bagaimana caranya kita untuk cepat bangkit. Coba ada yang mau disampaikan lagi? Sudah, oke. Jadi dari kesimpulan ini tadi nanti Mbak Malika akan saya berikan ini ya, kita ada yang namanya lembar evaluasi. Jadi dari kegiatan konseling kelompok ini kira-kira memberikan manfaat apa sih buat kalian, nah terutama buat Mbak Malika yang pada kesempatan ini permasalahannya lah yang dibahas gitu ya. Tanya masalah apa yang dirasakan kira-kira apa setelah pemberian konseling kelompok ini? Bisa cerita, oke. Lanjut, mengurangi beban pikiran. Nah, mungkin kita sering-sering ya adakan seperti ini ya. Jadi nanti bergantian mungkin atau masalah lain Bu sampai masalah pacaran. Nah boleh ya kan, bisa ini juga masih muda ya gitu ya, oke. Nah baik, tadi kalau kita sudah mengawali dengan doa, ini bisa ditutup ya berarti kegiatan ini. Kalau kita tadi sudah awali dengan doa, alangkah baiknya kalau kita tutup juga dengan doa. Oke, sebelum kita selesai kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini, apabila kita berdoa sama-sama, berdoa dimulai, doa selesai. Barulah kita berdoa, alhamdulillah. Oke, kita bisa saling saling pelukan mungkin ya. Oke, sekarang di sana kita melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna.